pertama kita bakar batok kelapa dan baranya kita tutup dengan kain basah ya, supaya mati hampa. Jadi menghasilkan arang batok kelapa yang berkualitas, renyah, dan ini matang sampai ke dalam ya. Jadi lebih bagus hasilnya nanti briketnya ini. Dan untuk sabut kelapa yang terbakar tentunya kita pisahkan dan hanya kita pilih arang batok kelapanya saja yang kita jadikan briket. Selanjutnya kita kumpulkan arang, kemudian kita ayak atau kita saring supaya rontokan atau abu dari sisa pembakaran arang batok kelapa ini tidak tercampur, dan tentunya briketnya nanti lebih berkualitas ya. Dan untuk rontokannya ini atau abunya jangan kita buang, ini kita bisa jadikan media tanam untuk tanaman yang berakar kuat tentunya. Seperti ini kita punya tanaman pohon kelapa. Pertama kita siapkan arang, penumbuk, dan alunya, kemudian sendok untuk mengambil serbuk dari arang sekam yang sudah kita tumbuk. Langkah selanjutnya kita tumbuk supaya lebih halus dan menghasilkan tepung arang batok kelapa yang lembut ya. Setelah kita tumbuk, kita saring lagi supaya benar-benar halus tepungnya ini. Jadi kualitas briketnya nanti saat dibakar juga bagus. Kemudian ini adonan perekatnya ya, kita pakai tepung tapioka. Untuk 1 kilogram serbuk arang kita pakai setengah gelas saja. Untuk tepung tapiokanya kita siapkan, nah ini setengah gelas. Kemudian kita campur dengan air panas atau air hangat juga bisa ya. Kemudian kita aduk, usahakan jangan ada yang menggumpal. Kemudian kita masukkan serbuk atau tepung dari arang batok kelapa. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Ini sudah tercampur dan bisa untuk kita cetak ya. Kita siapkan alas untuk briket yang sudah kita cetak, dan tatakan untuk cetakannya juga penonjok dan cetakannya terbuat dari pralon. Nanti penonjoknya kita masukkan di pralon seperti ini dan kita pukul ya, supaya lebih padat dan menghasilkan briket yang lebih berkualitas. Langsung saja kita cetak.
dan kita tonjok supaya lebih padat. Kemudian kita putar tonjokannya supaya briketnya bisa keluar. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, lumayan bagus. Untuk pinggir-pinggir atau sampingnya ini tidak banyak yang bolong-bolong ya. Oke, setelah selesai kita cetak, kita bisa keringkan kurang lebih 3 atau 4 hari supaya benar-benar kering dan bisa kita jadikan alternatif sumber panas ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.